Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalanin. Hari ini kita berjumpa kembali di kegiatan kita pada hari ini. Anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan berdoa menurut lanjut terus. Ya, mari kita berdoa dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, lanjut terus dengan absen ya. Kartini. Ada datang Kartini? Hadir, Bu. Ya. Kurnia Hadir, Jamil. Bu. Kurnia Jamil. Ada datang Kurnia Jamil? Ada Bu, ada Bu. Oh iya. Ada. Liza Yuni Fitri. Anda datangi Liza Yuni Fitri, nak? Hadir, Bu. Ya. Mariani. Hadir, Bu. Mayang Sari. Hadir, Bu. Naima. Ada datang Naima? Naima sakit, Bu. Ya ya. Nelly Fawati. Ada, Bu. Nilawati. Saya, Bu. Semangat kali Nilawati nih ya. Nurmalawati. Hadir, Bu. Razikin. Hadir Bu. Berarti satu yang izin ya. Sakit. Ada suratnya tadi kan? Bu. Ya. Dah, coba duduk dulu yang rapi anak ibu sekalian. Perhatikan dari tampilan yang ibu perlihatkan di sini, nampak kan? Ya. Nampak, Bu. Nampak, Ya. Bu. Menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya. Kemarin sudah Ibu sampaikan, minggu ini kita akan membahas mengenai tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Artinya sebelum kita lanjut di pembelajaran sekarang, kita ada dulu sudah membahas tentang Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Itu pertemuan yang lalu ya. Ini untuk khusus dalam bidang kepidanaan. Kanun Aceh telah mengeluarkan beberapa kanun. Ya. Yang pertama yaitu Kanun nomor 11 tahun 2022 tentang penerapan syariah dalam aspek kepercayaan itu di bidang akidah. Kemudian yang di bidang ritual yaitu ibadah dan penyebaran syiar Islam yang meliputi persyaratan busana Islami. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, itu terdapat di dalam Kanun nomor 11 tahun 2022. Kemudian juga kita bahas yaitu Kanun nomor 12 tahun 2023 tentang larangan mengkonsumsi dan menjual minuman beralkohol dan khamar dan sejenisnya. Jadi nantinya kita akan membahas tentang kanun ini, Kanun nomor 12 tahun 2003 ini ya nak ya. Kemudian kita lanjutkan dengan Kanun nomor 13 tahun 2023 tentang larangan judi ataupun maisir. Kemudian ada Kanun nomor 14 tahun 2003 tentang mesum ataupun khalwat. Ya. Kemudian kita lanjutkan terus
Jadi sebelum itu kita baca dulu tujuan pembelajaran kita ke depannya. Ya. Di sini satu tujuan kita yaitu meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh agama, terutama agama Islam ya, Nak, ya. Kemudian yang kedua yaitu menghindari diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai pengamalan Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2. Kemudian ada di sini nanti kita pelajari dengan serta hadis yang terkait mengenai tentang hal ini. Kemudian di sini ada yang ketiga, menganalisis daripada Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah An-Nur ayat 2, serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, di sini ada kompetensi intinya. Nanti kita lihat, kita baca. Di sini ada KI-KD-nya, maaf, ada KI 1, KI 2. Kemudian di sini ada KD-nya, meyakini pergaulan bebas zina adalah dilarang agama, menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina, kemudian ada menganalisis. Sini ada indikator. Nah, ini dia. Kita lanjut ke Quran Surah Al-Isra. Kita bahas dulu Quran Surah Al-Isra ayat 32-nya ya. Kira-kira siapa nih yang bisa baca? Ayo. Kayaknya yang bisa baca ini, coba Ibu mau lihat ini bacaan daripada Nilawati nih kayaknya ya. Coba Nilawati, bacakan dulu. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minun tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Sadaqallahul azim. Sudah, Bu? Kali suaranya ini nilainya ya. Coba kasih A+ dulu nih buat kawan-kawan, untuk kawan kita ini ya. Ini langsung Ibu kasih nilai ini Nilawati nih. Nilai tugas untuk materi ini ya. Kasih 90 terus. Coba ada kawan-kawan lain mungkin yang mau membacakan untuk Quran Surah Al-Isra biar Ibu kasih nilainya. Al-Isra aja ya 32. Biar Ibu kasih nilai terus. Enggak ada lagi? Kalau enggak ada berarti nilai cuman yang dapat nilai ini. Ya. Kita lanjutkan terus. Nah, di sini ada terjemahannya. Dari terjemahan Quran Surah Al-Isra ayat 32, ya. Di sini, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Ya. Jangankan kita itu melakukan,
untuk mendekati saja kita itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Nak ya. Jadi anak Ibu sekalian, kalau tingkatan untuk zina itu nanti kita bahas ke depannya, itu ada zina itu terbagi menjadi dua itu. Ada zina kecil, kemudian ada zina besar, ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian untuk terjemahan Quran surah An-Nur ayat 2 yaitu pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah kamu merasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ya, jadi di sini nanti juga kita pelajarin nih mengenai tentang dera. Dera itu maksudnya dihukum cambuk. Kemudian ada nanti kita pelajari juga zina yang zina besar dan zina kecil. Kemudian ada masing-masing ada zina yang hukumannya hanya dicambuk, ada yang 100 kali, kemudian ada yang ditanam setengah badan. Nanti kita pelajari ya. Kemudian kita lanjut ke pergaulan, pengertian daripada pergaulan bebas. Ya, perhatikan untuk pengertian pergaulan bebas, coba bacakan Kartini. Saya, Bu. Ya, silakan bacakan. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas artinya salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, Bu. Nah, ya, bagus. Ya, jadi artinya pergaulan bebas ini yang kiranya hal perilaku yang memang tidak ada aturannya, yang tidak ada batasannya. Itu yang disebut dengan pergaulan bebas. Ya, seharusnya kita melakukan pergaulan bebas ini mempunyai rasa malu ya, Nak, ya. Kemudian kita lanjutkan terus. Ini ada macam-macam pergaulan bebas. Di sini ada foto yang dimana foto ini gambar ini kira-kira siapa yang tahu ini? Dari gambar ini ada 3 orang ini lagi ngapain ini? Siapa yang tahu? Orang mabuk-mabukan, Bu. Mabuk-mabukan, Bu. Orang mabuk-mabukan. Ini Mabukan, adalah Bu. ya, bagus. Ini adalah orang yang sedang mabuk-mabukan. Jadi ceritanya orang ini adalah yang tidak mempunyai aturan tadi. Suka-suka hati mereka ini. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ini. Ini gambar apa ini? Ugal-ugalan, Bu. Geng motor, Bu. Ugal-ugalan. Mana? Geng motor. Geng motor. Geng motor, Bu. Iya, Liza Yuni. Ande, ini adalah geng motor. Artinya ini balap liar. Yang dimana balap liar ini meresahkan masyarakat. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Oke, di sini ada jenis pergaulan bebas, diantaranya yang pertama seks bebas. Artinya pergaulan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Nah, di sini, Nak, kita lihat video. Bentar ya. Bentar. Ya, perhatikan ya. Nampak, Nak? Nampak, Nak? Enggak, Bu. Enggak ada Nampak, videonya. Bu. Tidak ada videonya? Dan nampak, Bu. Dan Nggak ada, nampak, Bu. Bentar. Berarti nggak ada nampak ya? Enggak ada, Bu. Bentar. Sudah, kalau tidak ada nampak, kita lanjutkan. Nanti kita putarkan ya. Kita lanjutkan. Jadi di sini
seks bebas, artinya pergaulan dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Artinya ketika seks bebas ini dilakukan oleh para remaja yang bukan mahramnya. Kalau di zaman milenial sekarang, peserta didik di dalam kelas ini, kira-kira ada nggak yang pacaran? Enggak, Bu. Belum, Bu. Belum. Jadi berniat nih. Masih Ada. SD. Masih Bu. suka-suka, Bu. Teman saya ada, Bu. Kirim Teman saya salam, ada, Bu. Bu. Enggak, kita Ada. loh, kita ini kan udah SMA. Kalau seandainya memang udah SMA, otomatis tingkatan untuk merasa suka itu pasti ada. Allah berikan itu pasti ada, kan seperti itu. Jadi ketika kita itu masa pubertas itu, ketika masa SMP sudah balik, bagi laki-laki itu sudah balik, perempuan sudah balik, dia akan mempunyai rasa suka, rasa cinta kepada seseorang, kan seperti itu ya kan. Jadi rasa cinta kepada seseorang ini memang nggak bisa dipungkirin karena memang Allah berikan hal rasa suka itu kepada diri masing-masing. Tetapi bagaimana cara kita untuk memanage itu semua? Artinya suka itu tidak dengan cara dengan pacaran, ya. Kemudian ketika kita berpacaran, yang terjadi hal-hal yang di luar jangkauan inilah. Misalnya seperti pacaran kita biasanya ini yang kita lihat, kemudian pegang tangan, ya kan? Kemudian sudah pegang tangan, kemudian melakukan hal-hal di luar batas. Kita tidak tahu. Yang penting kita itu ketika kita menstopkan yang namanya pacaran, insya Allah Allah akan melindungi kita. Ketika kita akan pacaran, kita itu ketika kita diajak jalan dengan pacar tadi pasti dia mau. Kemudian itu kalau di dalam orang Gayo itu ada beberapa sumang, ya. Ada sumang apa itu, Liza? Sumang penengonan, ya kan? Sumang penglihatan, ya kan? Sumang itu Kemudian, larangan, Bu. iya, kemudian sumang apa lagi? Halo, sumang apa lagi? Perbuatan, Bu. Iya, sumang perbuatan. Perbuatan, Habis Bu. itu, perbuatan kita, kemudian yang sumang dodok kita, kenunulan katanya gitu kan. Jadi hal yang seperti itu ketika kita pacaran tadi, kita akan melaksanakan hal itu. Jadi bagaimana cara kita memanage untuk tidak pacaran? Rasa suka itu pasti ada, ya. Makanya di dalam Islam itu kita itu dianjurkan untuk ta'aruf sebelum menikah, itu masa perkenalan. Kita melihat bagaimana kita itu melihat pengantin kita, ya kan, bagaimana apakah cantik ataupun ganteng. Nanti jangan pula setelah sudah menikah, wah rupanya saya ini Bu udah salah pilih jodoh kan seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang penyebab daripada seks bebas. Yang pertama itu dangkalnya keislaman dan keimanan daripada seseorang. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke yang kedua, ya. Itu yang kedua larut terhadap bujukan dan rayuan setan. Kemudian yang ketiga sering berteman dengan orang-orang yang buruk akhlak. Pak enggak? Ini yang belum Ibu besarkan. Ya. Oke. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas anak. Tuh, mentang-mentang orang tuanya tidak menegur, terus kalian seenak-enaknya aja keluar masuk rumah, bawa perempuan, bawa laki, itu tolong di ini ya. Kemudian yang kelima, ketidakpedulian lingkungan masyarakat sekitar atas terjadinya kemaksiatan. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke cara mengatasinya. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu memberi bimbingan pendidikan dan pengajaran agama Islam yang memadai. Ya, itu setidaknya kita itu selalu ikut majelis taklim ataupun di pengajian. Kemudian berteman dengan orang-orang yang solih dan solihah. Ya, coba Liza Yuni Fitri perhatikan ke depan. Perhatikan nak. Oke, yang bagus ya nak ya. Kemudian untuk meningkat, kemudian berteman dengan orang-orang solih. Ya, ketika kita itu berteman dengan orang-orang solih, insya Allah, misalnya kita melakukan berniat untuk sholat,
yuk kita sholat. Tetapi kalau seandainya memang teman kita nggak sholat, kita itu akan lupa. Saya suara azan tetap kita melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian meningkatkan perhatian orang tua terhadap anaknya. Kemudian mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjadi keluarga besar yang peduli terhadap sesama. Oke, coba ini Razikin, kira-kira apa gambar dari ini? Razikin, paham ini? Narkoba, Bu. Narkoba. Ya, narkoba. Ini ada jenis-jenisnya ini. Apa itu jenis-jenisnya? Anda tahu ini kan ada pil, kemudian Sabu, ada suntik, pil, ya. Apalagi tablet, terus suntikan cair, Bu. ya suntikan. Suntikan, Bu. Berarti para jigit itu kerjanya tuh. Oh, mudah-mudahan anak-anak kita semua jangan hal-hal itu dikerjakan. Oh, semua nama-namanya. Kokoin itu, Bu. Kokoin, Bu. Kokoin, Ibu pun kurang Ya, Bu. paham nih namanya. Yang penting ini adalah jenis-jenis obat-obatan terlarang nih, ya. Jangan didekatin hal-hal yang kayak gini, dicoba-coba tuh jangan ya. Ini Razikin, ini ada gambar yang paling tengah nih, ini. Ini ada rokok nih. Kira-kira Razikin merokok enggak ini? Ayo. Rokok. Saya lihat kemarin, Bu, merokok Razikin, Bu. Di kamar mandi. Ya. Jangan merokok karena gini, merokok ini kira-kira kan ada ditulis di kotaknya, ya kan? Dilarang merokok. Merokok dapat menyebabkan titik, ya kan? Jadi udah diperingatkan jangan merokok. Kenapa pabrik rokok itu dibuat kok memang jarang merokok? Ayo, coba. Ada yang tahu? Kenapa pabrik rokok dihidupkan di Indonesia? Supaya apa? Hasil devisa negara, Bu. Aset negara, Bu. Aset Andi negara, Bu. Kurnia Jamil baru nampak di Kurnia Jamilnya. Iya, karena kalau nggak ada rokok, ada aset negara, makanya dibuat di situ peringatan. Bagi yang merokok silahkan, itu kesehatan untuk diri sendiri, ya kan? Kemudian di sini narkoba, pengertian dari narkoba. Coba Kurnia Jamil bacakan narkoba ini, Kurnia Jamil. Ya, Bu. Narkoba artinya atau disingkat dengan narkotika atau obat berbahaya. Nama lain dari narkoba adalah miras, khamar, atau sejenis minuman makanan yang memabukkan. Jadi hukumnya haram, Bu. Iya, seperti hukumnya. yang tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Makasih, Bu. Iya, bagus. Narkoba ya. Bu, Jadi habis Bu jamnya, Bu. Bu, mau Belum. bertanya, Bu. apa itu? Ibu Tunggu bisa bentar. bertanya. Apa itu, Liza Yuni? Kemarin, Bu, kan saya kan ikuti Mama tepat orang menikah, Bu. Terus tetangga saya itu, Bu, kan masaknya banyak, taruhnya ganja. Itu gimana tuh, Bu? Ini ya. Kalau untuk yang Gimana Kurnia Jamil? Ada sebelum Ibu menjawab, coba gimana menurutmu itu? Ganja tuh ditaruh di makanan. Saya kira itu tidak bagus lah, Bu, ya. Iya, Artinya kan begini, kalaupun kita pada orang-orang zaman dulu memang itu bagian dari bumbu dapur. bumbu gitu dapur, ya. betul. Nah, tapi kalau dikonsumsi berlebihan kan berbahaya juga, Bu. Iya, Nah, artinya orang dulu sama orang sekarang ini kan berbeda cara pemakaiannya. cara kan? pemakaiannya, betul-betul. Maksudnya Baiknya dihindari kalau lah, Bu, ya. ya kalau zaman dulu kan mungkin nggak ada penyedap rasa itu ya, Liza Yuni. Kalau sekarang kan sudah ada masaku, ada hal-hal lain ya. Kemudian kita lanjutkan untuk tingkat waktu ya ini nanti. Jadi di sini ada geng motor. Di antara pergaulan bebas yang lainnya itu geng motor. Geng motor ini identik dengan balap liar. Geng motor termasuk perbuatan yang melampaui batas ataupun isyrak berlebih-lebihan sehingga haram dilakukan. Ya, karena gini, geng motor ini mengganggu pengguna jalan. Ya, bisa saja dia yang celaka atau orang lain yang celaka. Ya, kita lanjutkan untuk yang kehidupan malam. Untuk yang kehidupan malam ini identik dengan pergaulan bebas seperti alkohol dan obat-obat terlarang. Jadi pergaulan bebas ini udah pasti dia di dalamnya itu ada laki-laki dan perempuan. Ada musik, ada alkohol,
dan ada yang lainnya. Ini udah hal-hal yang di luar batas pasti dilakukan di sini. Kemudian di sini hadis Nabi Muhammad SAW riwayat dari Imam Bukhari dari Abu Amir Al-Asy'ari yang mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik daripada hadis riwayat Bukhari. Ya, di sini yang sering kita lihat ini untuk perpisahan anak sekolah nih. Nah, kenapa harus ada keyboard? Nah, itu. Jadi alat musik yang kita dengar setiap hari ini hukumnya haram, nak. Kenapa? Karena memang ini bukan suatu budaya kita. Ya, jadi tolong untuk penggunaan alat musik itu diredakan secara perlahan, ya. Jadi anak ibu sekalian, ketika kita belajar kan kita biasa dengan santai, ya kan, di dalam kamar hidupkan musik itu, tolong lebih baik kita hidupkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, ya. Kemudian di sini ada hikmah menjauhi pergaulan bebas terhadap diri sendiri, yaitu mengakibatkan malas beribadah, keimanan menjadi hampa, mental menjadi tidak stabil, gaya hidup berfoya-foya, ya, ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang, kemudian penyakit HIV pastinya akan terjadi. Nauzubillah min dzalik, ya. HIV itu luar biasa itu, nak. Itu penyakit menular itu, hati-hati itu ya, nak, ya. Kemudian bagi keluarga juga hubungan keluarga itu akan menjadi renggang. Kemudian untuk bagi masyarakat, jadi merebaknya pelanggaran norma agama dan norma masyarakat, ya. Kemudian di sini kita lanjutkan untuk yang zina, perbuatan zina, ya. Zina adalah melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Antara tidak ada hubungan pernikahan. Orang yang melakukan seperti ini adalah orang-orang yang hukumnya haram, wajib dijauhi oleh setiap muslim. Jadi sanksi daripada pelaku zina yang ini ada zina muhsan, yaitu zina yang sudah menikah. Itu hukumnya dirajam. Tahu dirajam? Tahu dirajam, Razikin? Halo Razikin, ngantuk? Itu dirajam Udah itu tidur dia, Bu. Nah, itulah. Rajikinya udah tidur. Coba coba perhatikan ke depan. Nah, itu Dicambuk, dirajam. Bu. Oke, dirajam itu ditanam hingga ini, ya. Kemudian di sini ada hukuman cambuk. Ya, ini di Takengon juga sudah terjadi nih, ada juga orang yang dicambuk. Nah, itu dicambuk 100 kali yang sering terjadi ini, ya. Kemudian ada macam-macamnya. Di sini ada jina muhsan, jina khairul muhsan, ya kan? Jina muhsan adalah jina yang sudah menikah. Jina khairul muhsan adalah jina yang belum menikah. Bu, udah istirahat, Bu. Oke, ya, pas sekali, pas habis kegiatan kita. Alhamdulillah, banyak sekali. Udah lapar, Bu. Lapar? Oke. Iya, Bu. Jadi anak ibu sekalian, untuk kegiatan hari ini, ya Ibu pada sampai hari ini, Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.